Oke. Jadi ini kalau misalnya untuk JavaScript itu kita bisa pakai dua cara. Kita bisa nge-script di sini. Misalnya di sini saya kasih alert 100 misalnya kayak gitu. Alert itu dia buat munculin pop up dari atas gitu loh. Biasanya kalau kita di Virus Maya, kalau misalnya kita sudah post forum tuh, biasanya ada alert ya di atasnya tuh, successfully post forum apa gitu. Nah itu pakai namanya alert. Nah di sini kalau misalnya aku coba tes buka index.html-nya, nah di sini langsung alertnya di atasnya 100 ya, di sini 100. Jadi sini langsung dispatch says 100 gitu. Kurang lebih kayak gitu ya buat alert ya. Nah, ada cara lainnya, kita bisa pakai script .2 src. Jadi kita kasih tahu scriptnya itu berasal dari mana. Script .2 src. Di sini ada template-nya kalau misalnya dari VS Code langsung. Nah, src-nya ini itu kita kasih tahu path ke file JavaScript-nya. ./script.js. Kemudian di sini kalau misalnya saya panggil alert 100, kemudian di sini saya refresh lagi. Nah, di sini dia bakal alert lagi, kemudian dia bilang ini 100 gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana kita harus taruh teks script ini? Kita apakah perlu meletakkannya itu di atas sini, atau kita taruhnya di bawah sini gitu loh. Kita nggak tahu nih. Nah, ini sebenarnya tergantung pada scriptnya teman-teman sendiri. Nah, di sini kalau misalnya kita tahu HTML, itu kan markup language ya. Language, dia itu load HTML itu di load dari atas ke bawah. Jadi dari line 1 sampai akhir. Jadi kalau misalnya kayak gini, dia itu bakal load dulu satu persatu di sini, kemudian sampai ke bawah. Nah, kan kalau misalnya di code HTML kan biasanya di sini ada div, ada apa-apa gitu kan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau load page-nya dulu, baru nge-load script-nya, itu teman-teman boleh letakkan di bawah sini. Kalau misalnya teman-teman mau load script-nya dulu, teman-teman taruhnya di sini aja. Jadi tergantung. Nah, untuk best practice-nya, itu harusnya diletakkannya itu lebih cocok di bawah. Kenapa lebih cocok di bawah? Karena kita mau user ngelihat tampilan page-nya dulu, baru script-nya. Satu. Kedua, kalau misalnya script teman-teman berat, teman-teman taruh di atas sini, loading-nya itu bakal nge-stuck di script-nya. Jadi kalau misalnya di sini saya taruh, script-nya ini lambat nge-load-nya, maka dia bakal stuck di sini. Stuck di sini dulu, script-nya. Kemudian setelah script-nya udah selesai di-load, baru dia load semua isi dari dalam body. Nah, itu kan nggak bagus. Kita mau si usernya ngelihat interface-nya dulu. Jadi alangkah lebih baiknya kita taruhnya di bawah. Ketiga, kalau misalnya di sini, kalau kita, misalnya ada komponennya misalnya di sini ada div, kemudian di sini ada misalnya ada unordered list dan kawan-kawan misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya ini belum selesai di load dan kita panggil dari scriptnya, di sini dia belum ke-load gitu. Jadi di sini kan dia belum ke-load nih, kita taruh di atas. Scriptnya kita taruh di atas, div sama unordered list-nya kan belum di-load nih. Misalnya dengan kelas apa? Misalnya dengan kelas ASD misalnya. Nah, div dengan kelas ASD ini belum di-load di sini. Sedangkan kita sudah panggil dari script JS-nya. Nah, itu bisa membawakan error. Jadi terkadang dia bisa kayak gitu, terkadang enggak. Cuman alangkah lebih baiknya kita jaga-jaganya script-nya ini kita taruh di bawah aja. Gitu ya. Ini kelebihan satu. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya mau ngecoba-coba itu bisa di Chrome. Di sini ada konsol ya. Di sini ada konsol. Teman-teman bisa testing-testing di sini. Atau enggak teman-teman buat file script JS-nya terus jalanin pas panggil HTML-nya juga nggak masalah. Oke, kita mulai aja. Kita mulai dari variabel, string, sama array ya. Nah, di sini di dalam JavaScript itu enaknya dia itu untuk variabelnya itu ada, kalau misalnya kita buat variabel, kita langsung aja ketik var, misalnya x sama dengan 10. Bisa kayak gini ya. Nah, teman-teman kalau misalnya mau bikin dia integer, float, double, atau objek-objek lainnya, teman-teman nggak usah kasih tahu sebenarnya dia ini itu apa. Misalnya aku kan kalau misalnya di C kan integer x sama dengan berapa gitu kan ya.
Nah, kalau misalnya di sini kita tinggal kasih tahu aja, oh var x isinya 10. Ya udah, dia bakal kasih tahu x ini adalah integer gitu. Kalau misalnya kita kayak gini, misalnya hello, maka dia langsung ganti jadi string. Jadi kalau misalnya kita mau tampilin sesuatu di konsolnya, kan kita mau ngelihat sesuatu nih, kita bisa pakai console.log. Kita mau tampilinnya di sini. Oke ya. Jadi sini print juga ada, cuman kita pakai console.log aja, biar muncul di konsolnya. Console.log, misalnya x. Nah, di sini pas saya refresh, nah di sini muncul nih hello. Hello ini berasal dari script.js di baris ketiga. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalnya di sini x-nya saya ganti 12, ya udah dia bakal ganti jadi 12. Bentuknya integer. Kalau misalnya 12.2, ya udah dia bakal 12.2, jadi float atau double. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, ada yang bingung dulu nggak sampai sini? Ada yang bingung dulu buat JavaScript-nya, nge-link-nya sama HTML, kemudian sama console.log dan kawan-kawan lainnya? Ada yang pusing dulu? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Ini kita lanjut aja dulu. Kemudian di sini, kalau misalnya teman-teman mungkin sudah pernah baca JavaScript, mungkin teman-teman bakal kepikiran ada tiga cara sih. Ada tiga cara untuk ngedeklarasi variabel. Ada pakai var, ada pakai let, ada pakai cons. Kalau cons ini teman-teman harusnya sudah tahu lah ya. Cons itu kita kasih tahu kalau dia ini konstan. Misalnya contohnya kayak pi. Cons pi sama dengan 3,14. Nah, pi ini bakal selamanya value-nya 3,14 dan dia nggak bakal bisa diganti si variabel pi ini ya. Nah, apa beda var sama let? Kalau var ini dia itu kalau misalnya kita deklarasikan di misalnya var x sama dengan 0. Nah, di sini dia bisa diakses di luar block scope. Maksudnya block scope itu yang kurung-kurang awal seperti ini. Kalau misalnya di sini saya bikinnya let x sama dengan 10, console.log si x. Nah, di sini dia muncul 10, tapi kalau misalnya di sini let x ini, kalau misalnya kita console.log di luar, nah dia 0. Artinya dia ini hanya bisa di dalam sini aja. Si let x ini itu hanya berlaku pada dalam block scope ini aja. Berarti dia hanya berlaku sebagai variabel lokal, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi dia itu hanya, kalau misalnya kita let x di dalam sebuah function, ya udah dia hanya ada di dalam situ aja. Kalau var kita deklarasi di luar sini, artinya dia jadi global gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke ya. Jadi si let ini hanya mendeklarasikan sebuah variabel yang berada dalam block scope, yaitu dalam kurung awal ini aja. Dan var, kalau misalnya kita tahu di luar sini, dia juga bisa diakses sama function-function lainnya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi satunya let itu block scope, var itu dia bisa di luar block scope juga bisa. Kurang lebih kayak gitu. Oke ya, ada yang pusing dulu? Atau ada yang bingung dulu? Oke, ngerti semua? Kalau misalnya aku jelasinnya kecepatan, langsung ngomong aja ya di chat atau unmute aja langsung. Oke, kita lanjut aja. Ini misalnya aku dadat lagi dari awal. Untuk deklarasi variabel kurang lebih kayak gitu. Kemudian string sudah, kemudian array ya. Di sini kalau bisa kita buat array, kita langsung aja kasih kurung siku kayak gini. Nah, array-nya ini siapa aja, ini tergantung dari teman-teman. Misalnya integer 1, 2, 3, 4. Saya console.log si array. Nah, kalau console.log dia bisa langsung tampilin semuanya. Nah, isinya 1, 2, 3, 4. Cuman ada enaknya dari si JavaScript ini adalah dia ini bisa ngenampungnya itu selain array-nya bisa menampung tipe data yang berbeda. Kalau bisa di sini saya ganti misalnya ASD misalnya. Nah, di sini dia bakal isi array-nya itu 1, 2, 3, 4 sama ASD. Yang 4 ini string, 0 sampai 3 ini adalah sebuah integer. Adalah integer. Jadi dia itu bisa nampung tipe data yang berbeda-beda atau objek yang berbeda.
gitu ya. Nah, kenapa dia buat seperti ini? Ini karena nanti kalau misalnya kita ngambil sesuatu, kalau contohnya kayak kelas, nama kelasnya itu sama tapi objeknya tipenya berbeda. Makanya dia buatnya seperti ini. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi array-nya ini agak sedikit lebih canggih. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau print sendiri, itu boleh pakai for loop atau enggak pakai console.log biar bisa langsung dicek di Chrome-nya juga gak masalah. For let i sama dengan 0, i kurang dari array.length i++ console.log array index ke i. Nah, kayak gini juga bisa ya. Teman-teman bisa pakai loopingnya kayak gini, boleh boleh pakai console.log juga nggak masalah. Oh ya, JavaScript array-nya juga mulai dari 0 ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nggak ada pertanyaan? Oke, kita lanjut aja. Di sini juga ada while ya. Dual ada juga ya. Dual juga ada. Di sini kita juga ada while. Misalnya saya buat var index sama dengan 0. While idx lebih kecil dari array.length console.log array index ke idx. Ini aku komen dulu aja. Kemudian idx-nya kita tambahin. Nah, di sini juga sama ya, hasilnya juga sama. Kalau bisa pakai dual, di sini kita pakai yang sama aja deh. While idx lebih kecil dari array.length. Nah, di sini juga hasilnya juga sama. Jadi kurang lebih while, dual sama for loop-nya itu kurang lebih sama. Cuma bedanya di sini kita kalau inisialisasi variabel itu kalau nggak pakai let pakai var ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, sampai looping ada yang bingung dulu? Nggak ada? Lancar semua ya? Kalau misalnya ada pertanyaan langsung tanya aja. Oke. Nanti di akhir bakal aku share code-nya sama share video. Videonya mungkin agak telat dikit karena harus upload dulu ya. Oke, kita lanjut aja. Di sini kita ada looping, ada function. Nah, kalau function di sini itu ada dua jenis function ya. Functionnya itu ada yang anonymous inner type, jadi dia itu kayak lambda function. Jadi functionnya itu langsung dibuat, langsung panggil gitu. Atau bikin function seperti biasa. Nah, di sini kita bisa buat function seperti biasa. Caranya function, misalnya nama functionnya apa. Nah, di sini kita nggak perlu nge-specify return data type-nya apa. Kalau misalnya teman-teman mau ngembalikin sesuatu, ya udah tinggal di return aja di sini. Misalnya return 10 misalnya. Ya. Kemudian di sini misalnya di sini saya kasih var x sama dengan nama function. Kemudian saya console.log si x. Nah, di sini dia bisa langsung balikin 10. Kalau bisa di sini saya ganti ASD, saya returnnya string, dia bakal balikinnya string. Jadi function dalam JavaScript itu tidak harus teman-teman spesifikasikan dia nge-return data type apa. Gitu ya. Oke, untuk parameternya di sini yang dipassing juga nggak perlu kita spesify dia ini tipe datanya apa. Jadi bebas mau tambahin apa aja. Bisa di sini A sama B. Misalnya di sini saya bikinnya, saya kembaliin return A plus B misalnya. Di sini saya kasih nama fungsinya parameternya 12 sama 3. Kalau bisa ditambahin hasilnya harusnya 15 ya. Nah, dia kembaliinnya juga 15 di sini. Kurang lebih kayak gitu. Oke ya. Ada yang bingung dulu? Untuk function? Nggak ada? Oh ya, aku belum balas selection ya.
Oh, di sini nggak ada tulisan selection. Oke, jadi sini kita lupa satu hal, ada selection ya. Selectionnya ini itu untuk perbandingan ya, untuk perbandingan, bukan untuk perbandingan sih, untuk ngecek sesuatu. Jadi misalnya di sini kita kalau mau pakai if, aku coba contohnya gimana ya? Kayak gini aja deh. Misalnya di sini saya buat var x sama dengan 10, var y sama dengan 5 misalnya. Kemudian kalau misalnya kita mau bandingin x sama y, if x sama dengan y, maka di sini kita console.log angkanya sama, else if x tidak sama dengan y aja deh. Console.log angkanya beda. Nah, untuk perbandingan di dalam JavaScript itu ada sedikit perbedaan. Kayak di sini munculnya angkanya berbeda. Nah, di sini kalau misalnya saya ganti 10, di sini dia angkanya sama. Cuman perbandingan di dalam JavaScript ini agak sedikit berbeda sedikit ya. Kalau misalnya di sini saya bikin 10-nya itu petik 10, nah dia bakal balikinnya angkanya sama. Karena 10 sama 10 ini value-nya itu sama-sama 10. Cuman karena di sini pakai JavaScript, 10 ini kita bandingnya kan sama integer nih. 10 ini kan string. Dia itu bakal otomatis convert dia menjadi 10 angka yang integer. Kemudian dia bandingin. Karena kita pakai sama dengannya 2. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita mau bandingin dua value dan mereka dua-duanya tipenya harus sama. Nah, kita pakainya sama dengannya 3 kali. Kalau misalnya kayak gini, dia bakal return-nya nggak ada ya. Ini sini saya ganti juga sama dengan kayak gini. Nah, angkanya berbeda. Itu ya. Jadi untuk perbandingan di dalam JavaScript, sama dengan ini kalau value-nya sama, maka dia dianggap true. Kalau sama dengannya 3 kali, di sini kalau value dan tipe datanya sama, maka dia dianggap true. Oke ya. Di sini untuk selection pakai if, ada switch case juga kalau nggak salah. Coba deh switch. Misalnya x case 10. Break. Console.log masuk switch case. Nah, untuk switch case-nya juga kurang lebih sama ya. Bedanya nggak ada titik koma aja. Oke, ini aku komen aja semuanya. Oke, di sini komen juga deh. Ada pertanyaan dulu buat if, buat selection sama untuk perbandingan di dalam JavaScript. Ada pertanyaan dulu. Ada yang punya pertanyaan? 9, nggak ada. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, aku lanjut aja ya. Oke. Nah, di sini di dalam JavaScript itu ada beberapa built-in function bawaannya. Jadi sini ada disebutinnya itu, di sini ada date, ada string, ada math. Nah, di sini untuk string itu kurang lebih mirip dengan Java. Kalau untuk date ini agak sedikit berbeda sih. Sama math-nya aku juga kurang lebih mirip dengan Java. Yang date-nya agak sedikit berbeda aja. Ya. Jadi kalau misalnya nih, kita mulainya dari string aja deh ya. Kita mulai dari string sama math. Math, di sini teman-teman pakai math-nya, M-nya besar, math. Nah, di sini dia punya beberapa function atau beberapa konstan yang teman-teman butuhin. Nah, di sini properti-propertinya di sini ada ada ln, ini ln ini aku kurang tahu apa sih. Ada ln, ada log 10e, ada log 2e, ada pi, ada sqrt2 dan sebagainya ya. Cuman yang biasanya sering dipakai itu biasanya math.floor, math.scale, math.absolute, math.random. Nah, biasanya 4 ini yang biasanya sering dipakai ya. Nah, kalau misalnya untuk floor, di sini saya beri contoh aja.
math.floor. Oh ya, ini saya console.log dulu aja. Console.log biar kelihatan langsung aja. Oke, math.floor itu sesuai dengan kayak dinamanya di C, floor itu berarti dia bulatinnya ke bawah. Jadi kalau bisa di sini 5.1, 32.9 sama negatif 5.2. Nah, di sini kalau misalnya aku coba testing 5, 32 sama 6. Nah, 5 sama 32-nya benar ya? Dia itu bulatinnya ke bawah. Berarti 5 jadi 5, 5,1 jadi 5, 32,9 jadi 32. Tapi kenapa negatif 5.2 jadinya 6? Karena angka negatif itu dia itu bakal cari angkanya yang minimal, yang paling kecil. Nah, 5.2 kan lebih besar daripada negatif 6. Dia bulatinnya ke bawah, berarti bulatinnya itu ke negatif 6. Gitu ya. Jadi untuk JavaScript, dia bulatinnya itu komanya, dia kalau untuk angka negatif, dia bakal bulatin ke angka yang lebih kecil. Jadi 5.2 dibulatin ke bawah jadi negatif 6. Karena negatif 6 lebih kecil daripada negatif 5.2. Gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita ganti juga, jadi ceil ya, math.ceiling, C-E-I-L, itu saya ada ceiling, berarti dia bulatinnya ke atas. Jadi kalau bisa di sini kita ganti, jadi 6, 33 sama negatif 5. Nah, di sini 5.1 jadi 6, 32.9 jadi 33, negatif 5.2 jadinya itu 5. Kenapa jadi 5? Karena 5 lebih besar daripada 5.2. Gitu ya, karena negatif. Oh ya, ada satu lagi yang namanya round. Nah, kalau round, itu dia bulatinnya, itu sesuai dengan standar matematika ya, kalau nggak salah ya. Aku nggak tahu standarnya apa. Pokoknya intinya kalau misalnya dia di atas 0,5, dia bulatin ke atas. Kalau di bawah 0,5, dia bulatin ke bawah. Jadi 5.1, dia jadiin 5. 3.2.9, karena di atas 0,5, dia bulatin ke atas. Berarti jadi 33. Negatif 5.2, itu karena negatif ya, kembali lagi karena dia negatif, dia jadinya 5. Ya, karena negatif dia kebalikannya dari si yang positif. Gitu ya. Kemudian kalau absolute ini dia bakal cari value absolute-nya dari si angka yang kita passing. Nah, jadi kayak gini. Jadi yang negatif itu jadi positif, kalau positif ya tetap positif. Kurang lebih kayak gitu aja. Jadi sini aku copy paste dulu deh biar nanti nggak bingung. Di sini ceil, sama floor. Di sini juga ABS. Hasilnya 5, 32, 6. Di sini 6, di sini 33, di sini hasilnya 5, 6, di sini 5, 33, 5, di sini 5.1, 32.9, di sini jadi 5.2. Oh ya, ini negatif. Di sini negatif, negatif, sama negatif. Oke. Nah, ini biar teman-teman nanti kalau jalanin di rumah lagi masih bisa dan tahu hasilnya apa. Oke. Ini untuk math ada lagi yang random. Kayak ini kurang lebih juga sama kayak yang Java. Cuman di sini bedanya kita nggak bisa casting kayak integer kayak gini langsung kayak gini ya. Nggak bisa ya. Nah, caranya itu gimana? Kita pakai math.floor tadi. Kita pakai math.floor tadi. Jadi kalau misalnya nih, aku mau random dari angka 1 sampai 10. Nah, itu caranya gimana? Itu tinggal saya buat variabel B. Variabel Y sama dengan math, buka kurung dulu, math.random, kita kali 10. Kemudian, di sini saya kasih kurung lagi.
ditambah 1, kemudian di sini saya kasih math.floor. Kemudian kita console.log C. Oh ya, math.randomnya jangan lupa kasih buka tutup kurung. 3, 7, 2, 10. Tuh, ada dapat 1 ya. Tapi nggak dapat 0 ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi math.random itu dia sama kayak Java, dia bakal nge-generate angkanya 0 sampai kurang dari 1. Berarti 0, panjang lah ya. Nah, berarti kalau misalnya kita math.random kali 10, berarti yang bisa dia hasilkan dari sini adalah maksimalnya adalah 9. 10-nya nggak masuk. Jadi dia bisa generate angka 0 sampai 9. Gitu ya. Nah, kita tambahin 1 karena nilai minimal kita adalah 1 di sini. Randomnya mulai dari 1. Jadi makanya kita tambahin 1 di sini. Ya. Jadi buat random kurang lebih kayak gitu. Untuk yang math ada pertanyaan dulu. Ada yang punya pertanyaan buat math? Kalau misalnya nggak ada, aku lanjut lagi nih. Nggak ada? Oke. Ini kalau misalnya nggak ada pertanyaan, aku lanjut aja untuk yang string ya. Untuk yang ini tadi DC ya, DC sedikit. Ini suaranya sudah kedengeran belum? Udah. Nah, udah. Oke, aku lanjut lagi ya. Video share screen-nya udah bisa dilihat? Sudah. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, jadi tadi sampainya di string ya. Jadi kalau misalnya untuk string, misalnya di sini saya kasih var-nya namanya str aja deh. Sama dengan hello. Nah, kurang lebih nanti si str ini juga bakal kurang lebih mirip sama Java. Itu ada function char add, ada function substring, dan kawan-kawan. Nah, sini ada banyak functionnya ya. Ada match, lowercase, equal ada gak ya? Equal gak ada, karena kita pakai langsung sama dengan 3 kali. Ada char add, char code add, concat, and switch, ada start switch juga. Nah, ini kurang lebih semuanya mirip dengan yang di Java ya. Contohnya, aku bisa kayak gini. Kita substring aja deh contohnya. Saya str.substring. Nah, di sini dia mintanya ada, kalau misalnya teman-teman pakai VS Code ya, dia kasih tahu langsung dokumentasinya. Substringnya ada from sama length. The starting position of desired substring. Kemudian length itu berapa panjang yang mau kita ambil. Misalnya kita mulainya dari 0, dari 2 deh. Mulai 2, panjangnya aku ambilnya 2. Nah, di sini dia harusnya balikin LL. Nah, karena mulainya dari 2, 0, 1, 2, mulainya dari sini, dari L, aku ambilnya panjangnya 2, 1, 2. Makanya dia balikinnya LL langsung ya. Kemudian di sini kita juga bisa ambil str.length. Nah, ini buat ambil panjang dari stringnya. Ini, oh ya, ini yang tadi jangan di ini. Kemudian ada to lowercase ada ya? To lowercase ada. Nah, str.to lowercase. Sorry, ini aku console.log. Console.log str.to lowercase. Nah, ini jadi kecil semua. Kemudian to uppercase. Oh ya, jangan lupa tekan itu jadi huruf besar semua. Kalau misalnya mau satu persatu, teman-teman misalnya kayak gimana ya? Yang indeks genap jadi besar, indeks ganjil jadi kecil. Nah, itu teman-teman bisa looping sendiri, kemudian logiknya pakai modulus dan kawan-kawan lah ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi harusnya untuk string perbedaannya di sini perbandingan string itu pakai sama dengannya.
Jadi saya console.log str sama dengan hello. Nah, di sini dia balikinnya true. Nah, kalau misalnya sama dengan 3 kali, berarti dia tipe data harus sama ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, untuk perbandingannya dia nggak pakai equal, tapi langsung pakai sama dengan aja. Ignore case ada nggak ya? Harusnya dia samain semua sih. Oke. Nah, ini teman-teman bisa cari-cari sendiri lah ya buat validasi string-stringnya. Biasanya nanti untuk projectnya nanti kan ada itu ya, buat validasi registration form atau pokoknya ada formnya lah. Nanti aku bakal kasih tahu caranya gimana caranya kita bakal validasi dari sana. Gitu ya. Oke. Untuk string teman-teman bisa cari-cari sendiri lah. Oke. Kemudian misalnya di sini kita ada lagi satunya namanya date ya. Yang date. Di sini kalau misalnya teman-teman new date, nah di sini dia bakal balikin date-nya kita sekarang sesuai dengan waktu yang di sini. Sesuai dengan waktu yang di sini ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi dia bakal balikin tanggal dalam harinya, nama harinya, nama bulannya, kemudian tanggalnya, tahunnya, jamnya sama detiknya, sama menitnya, kemudian time zone kita apa. Kurang lebih kayak gitu. Jadi dia ambilnya dari yang lokal. Nah, jadi kita bisa langsung buat aja kalau misalnya untuk date, kita bisa buat var dates sama dengan new date kayak gini. Jadi kita kalau misalnya buat instantiate object di JavaScript juga kurang lebih sama. Kurang lebih sama juga ya. Jadi sini kita misalnya date dot di sini. Nah, di dalam date ini juga punya beberapa function-function yang ada di dalamnya. Kalau misalnya untuk get berarti itu untuk ngambil doang. Kalau misalnya set itu buat ke update time-nya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, enaknya dari si date ini pada JavaScript apa? Kalau misalnya kita tambahin satu detik, kemudian kalau misalnya kita sudah tambahin ya, kita sudah tambah ini. Kalau misalnya dia sudah sampai 60, dia bakal reset lagi jadi 0, menitnya ditambahin 1, jadi otomatis. Jadi kayak kita buat jam biasa juga bisa. Nah, ini aku coba contohin aja ya. Jadi kita bisa, kalau kita mau nge-time out, kayak thread.sleep di Java, kita mau kasih interval, setiap 1 detik dia ngelakuin ini, kita bisa pakai set interval ya, set interval. Nah, set interval ini dia minta sebuah function. Nah, functionnya ini misalnya function date apa ya? Function pengatur date. Nah, di sini aku kasihnya pengatur date. Kemudian dia timeout-nya dia bakal ngelakuin si pengatur date ini setiap 1 detik. Jadi sini date dot set second ya, set seconds dengan cara date dot get seconds pakai buka tutup huruf ditambahin dengan 1. Kemudian saya console.log si date. Nah, di sini dia bakal bikin jamnya nambah terus ya. Jadi ini detik 13, 14, 15 dan seterusnya. Dia tambahin detiknya satu persatu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau bikinnya nanti jadi jam, teman-teman bisa pakai console.log. Di sini date.get hours ditambah petik 2 ditambah date.get minute ditambah petik 2 tambah date.get second. Oh ya, ini jangan lupa pakai buka tutup kurung. Kenapa kita harus pakai buka tutup kurung? Karena ini function dan di sini nggak ada autocomplete-nya, unfortunately. Jadi kalau misalnya di sini saya nggak pakai buka tutup kurung, di sini dia bakal baliknya NaN harusnya, atau enggak dia nggak bisa balik, dia bakal balikin objeknya, atau enggak dia balikin NaN, atau dia bilang invalidate format. Nah, jadi sini saya kasihnya buka tutup kurung. Nah, 10, 14, 12, 13.
Nah, di sini dia bakal nge-update sendiri. Kita coba tunggu sampai yang ganti menit aja lah ya. Oke, sampai sini sambil nunggu dia ganti menitnya ada pertanyaan dulu. Nah, di sini value-nya juga teman-teman bisa passing ke bagian HTML-nya ya nantinya ya. Teman-teman bisa ke passing ke, bukan passing sih, kita ganti yang ada di HTML-nya. Jadi kita bakal, HTML kan biasa ada kelas, ada ID ya. Nah, kita bisa ngambil dia berdasarkan ID atau kelasnya. 57, 58, 59. Nah, dia langsung nambah nih. Dia langsung nambah jadi menit 15. Ya, kurang lebih kayak gitu aja. Ini date-nya teman-teman bisa cari-cari sendiri ya. Date-nya itu buat ambil second-nya kah, atau ambil hour-nya, atau ambil minute-nya, atau teman-teman juga mau ambil tanggalnya. Itu juga tergantung teman-teman lagi. Oke, ada pertanyaan dulu? Gak ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang error dulu gak? Pas JavaScript-nya dijalanin, itu ada error. Gak ada? Lancar semua ya? Oke, kita coba, sekarang kita coba gimana caranya kita connect front end-nya sama back end-nya gitu. Back end-nya, front end-nya, si HTML-nya dengan JavaScript-nya. Ya. Nah, misalnya di sini saya buat H1, saya kasih kelasnya, misalnya namanya waktu deh, waktu. Nah, kita coba bakal ganti isi dari si waktu ini. Waktu ini bakal kita ganti dengan si date yang tadi kita sudah buat ya. Nah, caranya, misalnya di sini kita ambil dulu, ini aku komen dulu deh. Kita ambil dulu si H1-nya. Kita kan sudah connect dia dengan script.js. Karena kita sudah connect dia, berarti kita bisa ngambil si waktu ini dong. Nah, kita pakai yang namanya itu DOM. Atau Document Object Model ya kalau nggak salah singkatannya. Nah, ini teman-teman boleh cari sendiri singkatannya. Aku kurang ingat juga singkatannya apa. Jadi kita bisa pakai DOM. Itu caranya kita bisa ngambil si H1 ini. Nah, di sini kita kembali lagi, ingat-ingat dulu yang HTML. Di HTML ada ID dan class. Nah, perbedaannya apa? Kalau ID ini dia hanya ada satu, hanya untuk satu HTML tag saja, untuk satu objek aja. Kalau misalnya untuk kelas, dia bisa multiple HTML tag. Gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat, kita pakainya kelas ya. Nah, jadi di sini kita bisa pakai DOM-nya yang namanya document dot get element by class name. Kita passing nama kelasnya yaitu si waktu. Nah, coba kita console.log ya. Nah, di sini kalau bisa kita console.log, dia balikinnya itu dalam bentuk array. Kenapa dalam bentuk array? Karena dia itu bisa aja ada lebih dari satu tag yang nama kelasnya itu waktu. Nah, kalau misalnya di sini saya kasih juga, misalnya di sini ID waktu, ya waktu deh, testing ID. Kalau misalnya bedanya di sini aku ganti dengan console.log document.get element by ID-nya itu si testing ID. Nah, dia langsung balikinnya itu satu tag-nya langsung. Kenapa? Karena ID itu dibikinnya itu hanya untuk satu aja. Untuk satu tag aja. Kalau kelas itu bisa aja multiple tag yang menggunakan kelas tersebut. Kayak gitu ya. Nah, di sini coba kita testing aja. Kita simpan H1-nya, var H1-nya sama dengan document.getElement by class name, si waktu indeks ke 0,
Kemudian pertama-tama kita set dulu dia itu type-nya berapa ya. Jadi h1.inner.html namanya. Inner HTML itu maksudnya yang di dalam sini. Contohnya di sini saya kasih ASD. Nah, ASD itu adalah inner HTML-nya. Type misalnya. Nah, inner HTML-nya adalah type. Jadi kalau misalnya kita mau set dia, inner HTML-nya sama dengan, ini saya ambil dulu deh, saya copy paste yang ini. Nah, sekarang 10/19 detiknya 44. Kayak. Nah, sekarang kita tinggal ganti aja dia setiap 1 detik. Ya udah, console.log-nya kita ganti aja pakai yang ini. Nah, time-nya dia bakal nambah terus. 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa validasiin sendiri. Jika dia di bawah 0, ini kan menitnya kan lebih dari 10 semua nih kebetulan. Sama. Kalau misalnya teman-teman tinggal validasi aja. Di sini if date.getHours, dia balikinnya angka, lebih kecil dari 10. Bisa di sini saya buat var hour var minute sama dengan var second. Maka di sini saya buat hour sama dengan 0 ditambah dengan date.getHours. Else if date.getMinute, oh jangan else if aja karena dia bisa aja sama. Else if date.getMinutes, jangan lupa ininya lebih kecil dari 10, maka date minute sama dengan 0 ditambah date.getMinute. If date.getSecond lebih kecil dari 10, maka second sama dengan 0 ditambah date.getSecond. Nah, di sini tinggal tambah else saja. Else hours sama dengan date.getHours. Di sini else-nya minute sama dengan date.getMinutes. Di sini else-nya sec sama dengan date.getSeconds. Nah, di sini tinggal ganti aja. Di sini hour, di sini minute, kemudian di sini diganti jadi second. Nah, kurang lebih udah jadi. Nah, ini ntar tinggal kita tunggu aja kalau misalnya dia jadi 0 lagi, kalau misalnya ada yang salah. Oke, ada yang punya pertanyaan dulu? Nggak ada? Nah, ini sambil nunggu, ada yang error dulu nggak? Sambil nunggu menit detiknya balik ke 00. Nggak ada? Nggak ada yang error? Nggak ada yang bingung juga? Oke, kita lanjut aja deh ya. Nah, di sini dia bakal nambahinnya. Nah, ini sudah kembali kayak biasa ya. Udah kayak jam biasanya lah. Oke, sekarang kita coba bikin form sederhana aja. Misalnya buat registrasi deh, ya. Kita buat form sederhana buat registrasi aja. Nah, di sini saya kasih aja. Ini kita buatnya jelek-jelek dulu ya, nggak masalah ya. Karena kalau bisa kita CSS-in, takutnya waktunya nggak cukup. Jadi sini saya buat input type-nya text, name-nya itu username, ID-nya username. Kemudian placeholder-nya itu username. Kemudian di sini input type-nya password. Name-nya password, ID-nya password, placeholder-nya password. Ya, satu lagi di sini confirm password ya. Di sini confirm password. Di sini biarin aja, di sini confirm password. Di sini confirm password. Saya kasih BR.
Di sini aku kasih BR juga, di sini aku kasih BR, kemudian aku kasih button submit-nya. Misalnya input type button, value-nya submit dengan value-nya register. Nah, kurang lebih kayak gini lah ya. Kita buatnya kayak gini aja. Jadi misalnya kita mau buat validasi username password sama confirm password-nya, itu kalau username-nya minimal 5 karakter dan tidak lebih dari 20 karakter. Password-nya ini minimal 8 karakter. Kemudian password-nya ini confirm password harus sama dengan password. Kita kayak gitu, bikin kayak gitu aja ya. Nah, jadi di sini date-nya kita biarin aja. Di sini kita buat validasi dulu aja untuk si formnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat di multimedia system dulu, kan kalau misalnya kita mau ke next frame, itu kita tambahin event listener-nya di tombol registernya kan ya. Jadi saat kita klik registernya, dia bakal ngejalanin apa gitu. Nah, di sini kita bakal ngelakuin hal yang sama. Jadi pas saat user ngeklik tombol register, dia bakal ngecek username, password, sama confirm password-nya ini benar atau enggak. Gitu ya. Nah, di sini caranya kita pertama-tama ambil dulu buttonnya, kemudian kita tambahin listener di dalamnya. Jadi misalnya document .get element by, oh ya kita gak kasih kelas sama ID-nya. Kita kasih ID register. Oke, get element by ID si register dot add event listener. Nah, add event listener-nya itu di sini kita kasih titik 2. Nah, di sini ada beberapa event-event yang bisa kita pakai. Ada mouse over, ada DBL click, artinya double click, ada klik juga. Di sini banyak ya, teman-teman bisa cari-cari sendiri. Ini semuanya pakainya buat apa? Buat copy atau full screen change, full screen error, input dan kawan-kawan. Ini bisa atau load. Jadi teman-teman bisa cari sendiri. Cuman yang nanti bakal dipakai buat projectnya harusnya pakai yang klik. Kemudian di sini dia mintanya function. Nah, teman-teman bisa pakai functionnya, bikin functionnya di sini, function validate, gini misalnya. Nah, teman-teman bisa pakainya lambda function juga. Nah, jadi di sini kita buat functionnya itu anonymous inner type namanya. Bukan anonymous inner type, anonymous type function. Kalau anonymous inner type di Java. Jadi di sini kita pakainya kurang lebih yang namanya lambda function. Jadi kita nggak perlu kasih tahu namanya. Functionnya ini cuman untuk si add event listener-nya untuk klik aja. Jadi dia cuma dipakai untuk di sini aja. Dia nggak bisa dipakai untuk yang lain. Gitu ya. Jadi di sini kita ambil aja username sama dengan document.get element by ID namanya username, ID username, password sama confirm password ya. Let password sama dengan document.get element by ID di sini password, kemudian confirm password document.get element by ID confirm password. Ya, nah coba kita console.log 33. Ya udah, console.log username, console.log pw, console.log si cpw. Nah, di sini kalau misalnya aku tekan register, nah di sini sudah keluar ya. Di sini sudah muncul. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kita ngambil isinya? Kita baru ambil HTML tag-nya doang, HTML objeknya. Kita cuma ambil objeknya, tapi kita mau ambil isi dari si dia ini. Itu gimana caranya? Nah, coba kita ganti username-nya itu .value.
.value sama .value. Nah, sudah bisa ambil ya. Jadi pakainya itu pakai value. Jadi dia itu bakal ambil value di dalam si HTML tag yang input ini itu apa gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ambilnya ID sini, nah dia bakal dapat ID juga. Kurang lebih kayak gitu. Oh ya, di sini saya masih ganti value. Oke. Jadi sini kalau misalnya di sini ASD 123 123. Nah, di sini dia dapat juga ya username. Sorry, ini aku belum refresh. ASD 123 123. Nah, sudah dapatlah ASD 123 123. Gitu ya. Jadi sudah dapat value isinya. Nah, sekarang kita sudah dapat isinya, coba kita validasiin dulu deh ya. Jadi misalnya biasanya if username seberangan 0, seberangan empty aja deh. Ada 0 guys. Nah, di sini misalnya saya alert username cannot be empty. Oh, ini nggak bisa. Berarti nolnya itu nggak bisa pakai di sini ya. Berarti kita pakai ya ketik-ketik aja. Oh ya, username.value. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Oh, untuk violation click handler took ini itu hanya debugging dari si Chrome-nya aja. Jadi kalau misalnya ada muncul kayak gini, teman-teman nggak perlu panik. Ini hanya dari debug dari Chrome versi 56 ke atas. Kalau tadi aku baca-baca. Oke. Di sini kita validasi juga else if user pw.value sama ini alert password cannot be empty. Kemudian di sini else if cpw.value sama tick, maka alert confirm password cannot be empty. Biasanya ada validasi kosong dulu ya. Jadi ini console lognya saya komen aja deh. Nah, di sini else if username .length .value.length lebih kecil dari 5 atau username .value.length lebih besar dari 20. Maka di sini saya alert username length must be between 5 and 20. Di sini saya kasih. Nah, di sini username length must be between 5 dan 20. Kalau misalnya di sini saya kasih kayak gini. Nah, dia nggak muncul apa-apa ya. Nah, di sini kurang lebih kayak gitu aja. Kita validasi lagi else if password pw.length pw.value.length lebih kecil dari 8. Alert password must be between must have minimal length of a characters. Kemudian ini kelebihan S-nya. Else if cpw.value.length cpw tidak sama dengan pw, alert confirm password and password must be the same, else alert successfully register. Kayak gini aja deh. Yaudah, kita coba dulu. Bisa di sini saya kasih nama admin, passwordnya 123 minimal length of a characters 123 convert passwordnya harus sama 123 salah ketik ya 123 convert password and password must be the same. Coba kita cek dulu ya.
console. Oh ya, dot value. Dot value. Admin. Nah, ini udah bisa ya. Nah, kurang lebih gambarannya itu kurang lebih kayak gini sih ya. Kurang lebih kayak gini gambarannya. Untuk validasi. Harusnya di project juga bakal ada yang kayak gini. Nah, ini teman-teman juga perlu perhatiin aja apakah teman-teman itu pakai ID atau teman-teman pakai class. Kalau pakai class dia returnnya array, kalau ID dia returnnya langsung HTML objeknya. Ada pertanyaan dulu? Ada yang punya pertanyaan? Atau ada yang error mungkin? Nggak ada? Nggak ada yang error ya? Ya udah. Coba kita pikir dulu. Coba misalnya kita errornya ini itu kita tampilinnya itu di formnya, bukan kita alert. Kalau misalnya di alert kan agak jelek ya kita ngomongnya ya. Nah, gimana cara kita mau tampilinnya di sini? Kita tampilinnya di sini. Nah, di sini kita bisa buat, di sini saya kasih BR lagi. Bisa di sini saya kasih sebuah tag deh ya. Tag apa ya? Pakai H3 aja. Dengan ID-nya itu error. Kemudian H3 sini ID-nya itu sukses. Kayak. Nah, di sini kita error sama sukses ini kita bakal tampilin error di sini, kalau sukses kita tampilin di sini gitu ya. Nah, jadi di sini pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah saat kita klik registernya, berarti si message sukses sama errornya harus kita kosongin dulu dong. Let sukses sama dengan doc. Oh ya, ini kita ambil dulu aja di luar. Var sukses sama dengan document.getElementById sukses. Di sini aku kasihnya ID ya. Kemudian var error sama dengan document.getElementById error. Jadi sini sukses.inner HTML sama dengan kosong. Kemudian error.inner HTML sama dengan kosong. Oh ya, di sini teman-teman kalau misalnya untuk JavaScript itu kita juga bisa memanipulasi CSS dari bukan CSS sih. Kita ke manipulasi style dari objek HTML tersebut. Contohnya success.style.color sama dengan green. Error.style.color sama dengan red. Aku lupa harus pakai RGB atau boleh langsung kayak gini aja. Tapi kita coba dulu aja deh ya. Jadi kalau misalnya username-nya empty, kita gak usah alert. Tapi kita error.inner HTML sama dengan usernet cannot be empty. Nah, ini langsung merah ya. Kalau misalnya sukses dia kita ganti aja sukses.inner HTML sama dengan successfully register. Coba kita tes dulu username-nya admin. Nah, di sini sudah successfully register ya. Nah, jadi kita bisa langsung manipulasiin langsung style dari HTML tag tersebut. Jadi sini semuanya tinggal ganti aja. Alatnya hilangin. Kemudian kita ganti dengan sesuai dengan validasinya ya.
Di sini aku ganti dulu ya. Teman-teman boleh pakai alert, boleh pakai error pakai tag di HTML-nya. Kemudian teman-teman masukin di dalam HTML-nya juga gak masalah. Di sini error.innerHTML sama dengan ini. Nah, ini untuk projectnya itu juga tergantung dari soalnya teman-teman ya. Soalnya apakah harus pakai alert atau pakai error message yang ditampilin di HTML-nya. Kayak password cannot be empty, confirm password cannot be empty. Nah, kurang lebih kayak gitu aja sih. Nah, jadi teman-teman bisa pakai error message di depan atau teman-teman boleh pakai alert. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu kira-kira? Nggak ada pertanyaan? Event handling udah, built-in function udah, function looping, variable string array, HTML, JavaScript. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, berarti udah selesai ya harusnya ya. Coba saya absen dulu ya. Ya, aku refresh dulu. Tadi yang Raffi ini sudah dicatat ya. Yang di sini sudah 922 sudah present. Aku absen dulu ya. Nathanael ada? Calvin Wijaya? Yose Pratama gak ada, Hasbi gak ada, Muhammad Alwan, Agustin, kamu late ya, menit 54 baru join. Tapi di ini kok di apa lab binus statusnya present sih. Oh, boleh coba lihat dulu fotonya biar bisa aku presentin sekarang. Di-share Oke. dong di grup lain aja. Oke. Biar aku langsung presentin aja. Ini kamu absennya 1/2. Harusnya masih aman juga sih kalau misalnya late. Cuman kalau kamu present, coba kita lihat dulu. Biar aku langsung presentin aja. Ini sambil nunggu aku absen yang lain juga. James Alexander ada? James Alexander? James Alexander ada? Oke, kita skip dulu. Garvin Moses ada? Hadir Kak, hadir. Oke. Alfa Irfani? Alfa Irfani ada? Hadir. Oke. Bagus Muhammad? Hadir ya? Ahmad Dafa? Hadir. Oke. Ahmad Rifki? Hadir. Oke. Geraldo? Geraldo Yoga Prabaswara? Hadir ya? Oke. Pasadidan? Hadir. Oke. Nathanael Joshua? Hadir. Oke. Arif Dwi Rahmadian? Hadir. Kevin? Hadir. Wahyu Hidayat? Hadir. Yohanes Renaldi? Hadir. Mikael DiCaprio? Hadir. Roy Dipa?
Hadir. Erik Kuswandi. Wah, ada yang main Mobile Legend. Erik Kuswandi. Erik Kuswandi ada? Oh. Ada ya? Leroy Gian. Oke. Helen. Hadir. Alvin. Hadir. Farhan Putra. Hadir kok. Oke, oke. Amadea. Hadir. Alfonsus. Hadir kok. Oke. Herditya. Herditya Wahyu. Hadir kok. Oke. Mita. Hadir. Dewi Ismaneti. Hadir. Raffi Aryo. Udah ya? Udah present ya? Raffi Aryo. Orangnya ada gak? Raffi Aryo. Oke, nanti kita kontak lagi aja. Dava Hadian. Hadir. Oke. Muhammad Danardana. Hadir. Sama Bayu Putra. Hadir. Agustin udah present ya, 932. Ya udah. Ini aku bikin present 932 ya tadi. Sudah login dari 932 tapi gak kecatat. Ya, betul. Oke, yang belum di absen tadi James Alexander ada? Raffi Aryo ada ya? James Alexander ada? Kalau nggak ngerespon bakal di absenin nih. James Alexander ada? Di sini, di sini. Oke. Tadi lagi toilet. Oke. Nah, ini udah semua yang harusnya ada present. Nah, ini buat teman-teman tolong di screenshot aja page yang aku tampilin ini karena kelasnya udah selesai. Berarti teman-teman ada bukti kalau teman-teman ikutin pelajarannya dari awal ya sampai akhir ya. Jadi kalau misalnya nanti absen teman-teman ada terjadi kesalahan, ada kesalahan sistem, nanti teman-teman tunjukin aja fotonya di sini, foto yang di sini. Jadi teman-teman bisa langsung kasih bukti lah gitu. Jadi kami biar absennya bisa dibenerin lagi. Ya. Ini di screenshot dulu. Udah semua. Kalau misalnya udah, aku mau verifikasi. Udah semua? Udah di screenshot semua? Oke, aku anggap udah ya. Ini aku verifikasi dulu. Yang Agustin udah ya. Yang Agustin udah aku catat ya. Sudah present ya. Ini yang Agustin sudah ya. Ini sudah verifikasi, udah masuk nih. Oke, ini kalau misalnya ini udah semua, kalau nggak ada pertanyaan sudah boleh leave ya di meeting. Nanti filenya dikirim kemana? Ya nanti bakal aku kirim di grup chat lainnya. Nanti bakal aku share videonya nanti dicoba di testing dulu, lihat isi videonya dulu. Kemudian untuk filenya nanti aku share langsung ke grup lainnya ya. Oke, thank you semuanya sudah boleh. Ya, makasih kok. Oke, thank you. Thank you, Go. Makasih kok. Makasih. kok. Thank you, Ko. Yo, Makasih, thank kok. you. Go. Ya. Ini kalau bisa nggak ada pertanyaan udah boleh leave ya. Ini aku share dulu codingan.